konsepnya gini, escorting crew Indonesia dibangun itu karena berdasarkan hati. Itu satu. Yang kedua adalah ini tuh relawan, bukan suatu hal kewajiban ataupun hal yang kamu tuh harus standby setiap hari, kamu tuh harus standby 24 jam, tidak. Yang kami tetapkan sebagai pengurus di sini adalah bila mana kalian memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang free, daripada kalian menggunakan waktu itu dengan tidak baik, lebih baik kalian menolong sesama dengan cara tergabung di Escorting Crew Indonesia, Escorting Crew Bandung. Oke, halo. Kembali lagi sama saya, rekan saya Eka Ramsada, biasa dipanggil Abah. Nah, kali ini saya sedang ada di My Dimsa and Friend. Mau mewawancarai satu pendiri dari Escorting Crew Indonesia. Nah, jangan lupa subscribe dulu channelnya di bawah sini dan nyalakan loncengnya. Nah, biar kalian bisa ngelihat semua konten-konten kami, oke? Escorting Crew bukan kaleng-kaleng. Oke, kali ini saya sudah ada di depan saya dari pendiri langsung Escorting Crew Indonesia. Nah, boleh untuk kita perkenalkan diri dulu ya. Hey. Perkenalkan, nama saya Jeremy Thomas, salah satu pendiri Escorting Crew Indonesia. Dan saya salah satu Dewan Penasehat di Escorting Crew Bandung. Oke, ini kok kita ada dari komentar-komentar nih dari netizen. Gimana sih untuk bisa masuk ke EC sendiri itu, apakah ada syaratnya ataupun ada ketentuannya gimana atau gimana? Boleh kasih tahu? Nah, kalau untuk masuk Escorting Crew Bandung itu sendiri gampang sebenarnya. Yang pertama harus memiliki SIM, dan yang kedua itu tidak boleh tergabung dalam organisasi yang serupa. Nah, itu nggak boleh karena apa? Terkadang kita ngambil pengalaman yang dulu itu ada yang banyak masuk ke organisasi yang serupa, jadi keburukan yang di organisasi satu dibagiin ke yang lain. Alhasil satu organisasi dengan organisasi lainnya berantem, saling menjelekan. Nah, kita meminimalisir untuk hal-hal itu terjadi. Jadi salah satu syaratnya adalah tidak boleh tergabung dalam organisasi yang serupa bila mana ingin masuk terhadap Escorting Crew Indonesia. Oh, gitu teman-teman. Jadi untuk masuk ke Escorting Crew Indonesia ini, pertama wajib punya SIM. Kedua harus satu komunitas, nggak boleh double ya, gitu ya? Nggak boleh double gitu. Jadi takutnya kan ada hal yang tidak diinginkan gitu, tercepat atau gimana gitu. Untuk cara masuknya sendiri bagaimana itu? Nah, untuk masuk sendiri kita gampang, tinggal DM aja ke Instagram Escorting Crew Bandung, tinggal DM, nanti adminnya fast respon. Akan langsung dijawab segala sesuatu pertanyaan, apapun yang kalian pengen tanyakan, kalian kepo tentang Escorting Crew Bandung, langsung ditanyain aja, pasti dijawab semuanya. Itu lihat gimana kan, mudah sekali kan untuk masuk ke EC sendiri. Tinggal DM aja, terus adminnya fast respon juga, barangkali ada pertanyaan atau gimana kan bisa langsung DM aja gitu. Nah gini, apakah ada nanya lagi nih, kok gimana kalau misalkan dari masuk EC sendiri, apa kita wajib punya HT sendiri atau gimana gitu untuk komunikasi? Nah, untuk dari HT sendiri itu mah hanya hal pendukung sebenarnya ya. Dari sirine, strobo, HT itu tidak ada yang diwajibkan. Tapi bila mana kalian ingin memasang silakan, tapi dengan catatan itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan semena-mena. Jangan kalian tidak ngawal tapi dinyalain sirinenya, strobonya, karena itu akan sangat-sangat mengganggu sekali pengguna jalan. Karena kita sendiri pun di sini jujur-jujuran relawan itu sebenarnya pro dan kontra dengan pihak kepolisian, karena tidak boleh menggunakan sirine, strobo, tidak boleh mengawal. Namun apa daya, kita manusia memiliki hati yang benar-benar ingin membantu dan menyelamatkan nyawa yang ada di dalam ambulan, sehingga kita pun tergerak untuk bagaimana caranya pasien ataupun orang yang ada di dalam ambulan itu bisa terselamatkan dan sampai ke rumah sakit tujuan dengan cepat dan aman terkendali. Makanya itu kita ada SOP, caranya mengawal, caranya untuk kita gimana sih maksimalnya, minimumnya dalam satu ambulan pengawalannya itu kita udah ada SOP-nya yang harus kita ikuti dan tidak boleh dilanggar. Untuk apa? Untuk keselamatan kita sendiri sebagai anggota maupun keselamatan orang lain yang melihat dan mengawasi kita di jalan raya gitu. Oh gitu. Jadi sudah jelas teman-teman untuk ketentuan HT ataupun sirin itu
Kita nggak wajib berarti ya, berarti nggak Hanya wajib. hal pendukung. Oh, jadi hanya hal pendukung saja untuk memiliki HT maupun strobo sendiri. Nah, kalau misalkan untuk masuk EC sendiri itu apakah ada kayak contoh ospek atau gimana gitu? Gimana? Nah, untuk masuk EC sendiri mah sangat-sangat gampang. Konsepnya gini, Escorting Crew Indonesia dibangun itu karena berdasarkan hati. Itu satu. Yang kedua adalah ini tuh relawan. Bukan suatu hal kewajiban ataupun hal yang kamu tuh harus standby setiap hari, kamu tuh harus standby 24 jam, tidak. Yang kami tetapkan sebagai pengurus di sini adalah bila mana kalian memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang free, daripada kalian menggunakan waktu itu dengan tidak baik, lebih baik kalian menolong sesama dengan cara tergabung di Escorting Crew Indonesia, Escorting Crew Bandung. Karena kita sudah banyak cabang-cabang yang mendirikan di Jabodetabek juga gitu. Oh, berarti sudah ada banyak cabang-cabangnya nih. Nah, gimana nih kalau misalkan yang join ke EC sendiri itu kalau misalkan dibagi kapter itu gimana itu? Misalkan ada yang di daerah Cimahi nih ataupun daerah Soreang atau gimana itu, apakah dibagi ke masing-masing kapter atau gimana? Apa di pusat aja atau gimana? Nah, untuk bagian chapter itu sendiri gimana dari domisili KTP. Biasanya kita kalau di barat ada namanya, nama kerennya tim Tarum. Kalau di Bansel ada tim Cobra. Nah, kalau di utara ya Bandung Utara itu biasa di Pasteur atau enggak di dekat putaran Hotel Ibis ya. Kita dekat Bebek Kaleo, itu base camp kita. Terus kalau di timur ada di dekat apa namanya Permata Hijau. Itu biasa dekat ke Rumah Ketum yang ada di Cicalengka gitu. Nah, jadi untuk tempat-tempatnya kalian mungkin sudah tahu ya, dan juga nanti adalah di sebelah link-linknya untuk Instagram masing-masing kapternya. Jangan lupa di follow juga ya mereka-mereka juga. Nah, gini, apakah kalau misalkan yang apakah kita harus, misalkan ya ada yang nanya nih, itu kita harus standby atau gimana gitu? Apa ada arahan gitu gimana ya gitu? Nah, kalau untuk peluncuran ambulans segala sesuatunya kita memiliki grup pusat maupun grup prospekan maupun grup per chapter. Nah, yang dimana itu kita bila mana ada informasi masuk kita share semuanya. Siapapun yang bisa membackup boleh membackup dengan catatan satu harus ngelis. Takutnya apa? Takutnya yang datang banyak banget karena itu tidak disarankan. Kita tuh menolong bukan untuk konvoy. Nah, itu. Jadi siapa yang mau luncur silakan ngelis. Bila mana sudah terpenuhi listnya, pasti para pengurus akan berbicara, stop, sudah tidak bisa mengikuti ataupun datang ke TKP untuk luncuran gitu. Nah, sudah jelas. Berarti untuk luncurannya gimana itu sudah diinfokan gitu. Terus gini, Mas, mungkin belum ada yang tahu nih gimana cara untuk safety riding dari Escort sendiri. Apakah gimana? Tolong kasih arahan dulu yang lainnya dong supaya paham itu. Jadi nggak bisa istilahnya nggak aroganisme lah gitu gimana? Safety riding di relawan Escorting Crew Bandung itu sendiri sangat simpel sebenarnya ya. Pada saat kalian mau melakukan pengawalan itu harus memakai celana panjang. Yang terutama ya celana panjang. Kedua sepatu. Yang ketiga helm SNI. Dan yang keempat itu adalah jaket. Yang kelima hal pendukung itu adalah sarung tangan. Gitu. Nah, bila mana kalian memiliki protektor dari lutut ataupun bahu, silakan kalian pakai, itu lebih baik, sangat dianjurkan. Tapi kita tidak mewajibkan untuk semua itu dipakai gitu. Karena kan kita tahu tiap orang, tiap kondisi beda-beda. Jadi bagaimana selayaknya, standarnya seperti apa, silakan diikuti aja gitu. Oh, jadi sudah jelas gimana sudah jelas. Terus ya mungkin ada yang belum tahu nih. Kok kalau misalkan masuk EC itu sendiri apakah ada biaya pendaftaran atau gimana gitu? Takutnya kan ya namanya orang yang nggak tahu kan, takutnya kan biaya pendaftaran atau gimana gitu. Jadi biar jelas juga ke yang lainnya yang mau masuknya juga. Gitu. Nah, kalau untuk biaya pendaftaran saya tekankan di sini tidak ada sama sekali karena kita di sini relawan, bukannya tempat bekerja. Jadi kalian mau masuk silakan masuk, tidak ada namanya biaya pendaftaran apapun itu. Oh, jadi untuk masuk ke sini tuh free loh, teman-teman. Jadi nggak harus bayar, nggak harus isi pun, cuman cukup DM nanti di Instagram Escorting Crew Indonesia. Nanti itu tinggal DM di situ, nanti ada nomor beliau gitu untuk lebih jelasnya lagi gitu. Nah, biasanya kalau untuk EC sendiri gitu dari per kapter itu apakah diwajibkan untuk misalkan
kopdar atau gimana itu? Nah, kalau untuk masalah kopdar itu kita serahkan kepada korwil dan wakorwilnya masing-masing. Itu ketentuan tiap chapter beda-beda. Ada yang harus, ada yang tidak. Tapi kan biasanya kalau yang wajib itu adalah perihalnya sangat penting. Yang harus diobrolkannya itu penting. Tapi kalau misalnya hanya kopdar segala macam itu pasti tidak ada namanya diwajibkan. Oh, jadi untuk kopdarnya sendiri itu, nggak diwajibkan loh teman-teman. Jadi gimana dari ketentuan dari ketua ataupun wakorlap masing-masing kapter gitu. Nah, BTW nih, apakah pernah ada acara-acara yang bisa dibilang wah gitu buat Ece, jadi yang berkesan gitu dari Ece gitu? Acara-acara akbar yang udah kita lakuin banyak, apalagi sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini emang cukup banyak. Waktu itu kita bagi-bagi bubur kacang hijau 1000 cup bubur kacang hijau, terus ada masker dan juga lain halnya, dan makanan-makanan ringan lainnya untuk masyarakat yang memang harus kita jangkau di jalan raya terutamanya gitu. Jadi kita ini sudah melakukan acara-acara besar, acara akbar seperti tadi pembagian kacang hijau ya, bubur kacang hijau ya, terus masker juga. Terus apakah pernah dari pihak relawan sendiri, Ece sendiri itu untuk bencana pernah ada yang meluncur ke lokasi bencana? Sering banget. Untuk kemarin bencana banjir di Bale Endah, di Garut, di Subang, kita pada meluncur kok, mengirimkan bantuan logistik maupun secara materi, non materi, tenaga dan maupun lainnya. Oh, jadi memang sudah terpercaya gitu. Jadi sudah memang dari Eca sendiri udah melakukan kegiatan sosialnya benar-benar bagus banget sosialnya gitu. Terus kalau misalkan sudah masuk nih, apakah disarankan gitu untuk misalkan nih, nanya lagi, sarankan kalau yang nggak punya motor gimana, pakai motor teman ataupun keluarga ataupun dibonceng gimana, boleh tidak? Nah, kalau misalnya tidak punya motor tapi memiliki jiwa relawan yang sangat-sangat tinggi, silakan aja kalian bisa share alamat kalian di grup. Nanti ada teman-teman kita yang emang rumahnya berdekatan bisa saling jemput. Kita sistemnya saling backup di sini. Satu sama lain kita benar-benar menyempurnakan apa namanya keluarga di dunia relawan. Oh, jadi memang kita di sini dari segi keluarganya tuh kental banget gitu. Jadi bukan hanya sebatas komunitas biasa yang say hello ataupun gimana, tapi di sini bener-bener kekeluargaannya erat gitu dari setiap masing-masing kapter juga gitu. Nah, untuk akhir-akhir ini coach kok kalau mau tahu nih dari yang lain, apakah ada acara lagi nggak gitu untuk akhir-akhir ataupun tahun-tahun ini gitu? Untuk acara kedepannya mungkin sekarang terpending dulu ya, karena terbatasnya PPKM. Karena kan PPKM di Bandung sendiri kan terus berlanjut ya. Iya. Minggu. Jadi kita pun bila mana ingin melakukan acara, takutnya kerinduan para relawan ini yang udah benar-benar lama terpending, takutnya langsung menjadi satu komando yang menghasilkan kerumunan, nanti kita malah bertentangan dengan negara. Ya, jadi takutnya dicap jelek ya negara gitu ya. Ini kita planning dulu semua kegiatan acara yang ingin kita bangun untuk memerdekakan relawan ini, jadi kita stop dulu lah untuk sekarang gitu. Oke. Ini kok kalau mau nanya nih, untuk alur masuk ke EC itu step by stepnya itu gimana aja? Nah gini, untuk masuk alurnya Escorting Crew Bandung itu sendiri, dari kita orang yang DM ke Instagram Escorting Crew Bandung, kita langsung lanjut ke WA. Dari WA kita masukin ke namanya grup prospekan. Nah, di grup prospekan ini adalah tempat di mana kalian disaring oleh para pengurus, oleh para teman-teman kita yang udah lebih lama di Escorting Crew Bandung. Dilihat dari cara pengawalannya, dilihat dari cara pelayanan kalian terhadap menangani ambulans segala macam. Nah, di situ kita lihat juga apakah kalian itu memiliki double organisasi atau tidak. Benar-benar di sana tempatnya untuk kalian belajar, menanyakan, bertumbuh, berkembang di grup prospekan ini. Karena segala sesuatu itu pasti di-share di grup prospekan ini. Nanti bila mana kalian sudah memenuhi syarat dan sudah diajukan oleh Korwil dan Wakorwil, maka nanti para pengurus akan menaikkan kalian ke grup inti Escorting Crew Bandung, di mana di grup inti itu kalian mendapatkan nomor regis. Jadi kalian sudah memiliki dan sah memiliki nomor regis Escorting Crew Bandung itu sendiri. Gitu sih, gampang.
Sebenarnya kalau kalian mengikuti peraturan semuanya gampang, nggak akan ada yang susah di kita mah. Karena konteksnya itu relawan, kita bukan organisasi motor yang harus ini, harus itu, harus ospek ini, harus itu. Kita nggak, kita mempermudah, kita sangat-sangat simpel. Tapi tolong, kalian pun harus mematuhi aturan-aturan berkendara. Seperti contohnya wajib memiliki SIM bila mana ingin kalian berkendara. Jangan sampai kalian ingin menolong orang, tapi kalian sendiri tidak mematuhi aturan negara. Gitu, simpel sih kita mah. Nah, jadi simpel ininya untuk cara masuknya juga dan alurnya juga. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke inti itu apakah di inti aja atau dibagi lagi itu? Kalau sudah masuk di inti nanti kita pecah lagi ke grup per chapternya. Jadi di sana lebih enak dari cara ngobrolnya. Oh, per chapter cabang mana? Cabang timur, utara, barat, selatan. Nah, itu di sana akan lebih memunculkan chemistry kekeluargaannya antara per chapter sendiri. Tapi di grup inti pun kita tetap aktif, tetap berkolaborasi. Takutnya apa? Ada luncuran dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Kita semua saling backup. Siapa yang terdekat, siapa yang paling dekat, siapa yang free, luncur semuanya. Tapi tetap harus di list. Tetap itu harus di list, tidak boleh semena-menanya. Tidak boleh lebih dari 4 motor ataupun 5 motor udah nggak boleh. Kita maksimal itu 3 motor. Kok ini mau nanya nih, saran-saran tips-tips biar masuk EC itu gimana aja sih? Jadi kalau misalnya mau masuk escorting crew Bandung itu kalian harus tetapkan benar-benar hati kalian itu jiwa sosial, bukan untuk mencari uang. Di dunia relawan bukan tempat untuk mencari uang. Itu hal yang paling saya garis bawahi ya, karena banyak oknum-oknum yang di luar sana, tanda kutip, mereka relawan tapi mereka mencari uang di sana. Jangan menjadi untuk tempat bergaya-gaya. Kalian bisa menggunakan sirine, strobo dengan semaunya. Itu bukan tempatnya dan bukan peruntukannya kalian masuk relawan itu untuk bergaya-gaya. Di sini jadi benar-benar kalian mau masuk, tetapin dulu kalian siap untuk terima resiko capeknya, lelahnya, materinya, non materinya, semua kalian harus siap. Karena relawan bukan dunia konteks hanya kalian mengawal aja. Luas relawan itu, bisa berhubungan dengan materi, non materi, tenaga maupun yang lainnya. Gitu sih kalau dari saya. Ya, jadi diingatkan sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan. Ya, nggak boleh itu mah. Ya, haram. Itu. Oke, sekian dulu wawancara dengan pendiri Escorting Crew Indonesia. Gimana slogannya? Kalau boleh tahu gimana? Escorting Crew Bandung bukan kaleng-kaleng. Oke, baik. Baru saja kita setelah melakukan wawancara dengan pendiri dari Escorting Crew Indonesia. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah sini dan nyalakan lonceng untuk notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Escorting Crew bukan kaleng-kaleng.